Dari ujung timur paling selatan di tapal batas negara Indonesia, dari Kabupaten Merauke, kembali kami menyapa teman pemilih di seluruh wilayah Kabupaten Merauke dan di mana saja yang sudi untuk mampir di kanal YouTube KPU Kabupaten Merauke. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Merauke. Bersama saya Victor Bilik yang akan menjadi host dalam podcast kita kali ini. Teman pemilih, kali ini kita mendapat kehormatan ya dikunjungi oleh tamu kami yang sangat istimewa yang akan menjadi narasumber kita di dalam diskusi kita kali ini dengan topik menjaga nadi demokrasi di Papua Selatan. Langkah KPU Papua Selatan pasca 2024 dan menyongsong pemilu 2029. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil kita jaga bersama. Dari Merauke untuk Nusantara, podcast KPU Merauke, suara demokrasi kita. Teman pemilih telah hadir di studio podcast KPU Kabupaten Merauke ini. Pimpinan kami dari KPU Provinsi Papua Selatan. Yang pertama adalah Ibu Ketua Provinsi Papua Selatan, Ibu Teresia Mause. Ibu Teresia, selamat datang di Terima kasih. studio kami. Saya yakin untuk Ibu Teresia ini sudah familiar ya dengan tempat ini. Oh, siap. Ya, karena Ibu Teresia adalah pimpinan pada periode KPU sebelumnya di Kabupaten Merauke ini. Dan narasumber kami yang kedua, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan, Bapak Daniel Diwain. Siap, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bergabung. Salam Oke. sehat untuk teman-teman pemilih. Oke. Baik, saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya nanti Bu Teresia dan Pak Daniel bergantian ya untuk bisa Iya. meresponi dari diskusi kita ya pada kali ini. Baik ya Pak Daniel dan Ibu Teresia, ya saya lihat ini mobilitas Pak Daniel dan Ibu Teresia dalam menjalankan tugas kantor dan sering berangkat menempuh perjalanan ke luar daerah yang cukup jauh ya. Saya lihat selalu tetap bugar, fit. Kira-kira mungkin bisa dibagi sedikit apa tips dan triknya untuk tetap bisa dalam kondisi tubuh yang tetap penuh energi. Mungkin dari Ibu Teresia dulu. Iya. Baik, Pak Fik, terima kasih. Eh, Meskipun kita sudah tidak sedang dalam tahapan ya, Iya, tapi kita masih punya kerja-kerja juga ya, kerja tahapan. Eh, Apalagi saat ini kan ada beberapa tahapan yang sedang KPU lakukan ya. Nah, kita kan masih punya 3 program prioritas nasional utama ya, selain pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian pemutahiran data partai politik berkelanjutan, sosialisasi juga tetap kita lakukan, ya, selain evaluasi untuk perbaikan pemilu ke depan. Nah, ini kan masih ada kegiatan-kegiatan juga, ya, di luar, ya, yang dibuat oleh KPU RI. Nah, sehingga ya kita terus mobile ya, terus bergerak karena begini Pak Fik, banyak masyarakat yang menanyakan sama saya gini, ketua selesai tahapan ini KPU sudah tidak punya kerja ya, kantor KPU tutup ya, kan tidak. Faktanya kan kita tetap kerja, masih ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk persiapan nanti menuju ke tahapan 2029. Kalau mau dibilang berbagi tips kesehatan, ya saya pikir nih kita semua ini orang-orang yang tangguh ya. Pada saat tahapan kemarin, waduh, iya. kita kerja dari pagi sampai pagi masih tetap fit. Ya memang untuk kesehatan itu penting sekali ya Pak Fitnya. Kita harus sehat dulu baru bisa produktif. Kita harus sehat dulu baru bisa kerja. Kita harus sehat dulu baru bisa berkarir. Tentunya ya
supaya sehat itu satu, ya sekarang kan lagi tidak terlalu sibuk dengan tahapan ya, yang pastinya olahraga kan Pak Fik. Olahraga ya. Saya kemarin sore baru mau mulai olahraga lagi Pak Fik, Oh, ya selama ini saya menunda-nunda gitu. iya iya. Ya pada dasarnya memang saya suka olahraga juga, ya untuk menjaga kebugaran supaya tubuh tetap fit, karena kan mobilitas kita tinggi ya. Iya iya. Nah, jadi saya udah mulai kembali olahraga. Nah, artinya saya sudah bisa melawan istilahnya, ada istilah Pak Fik, procrastination, itu penundaan. Jadi Oh, otak penundaan. kita ini dia selalu menunda aktivasi. Jadi kita mau memulai sesuatu yang baru dengan sesuatu yang kita sukai, misalnya olahraga, mancing dan lain sebagainya, kita selalu menunda, nanti besok sajalah, masih sibuk dan lain sebagainya. Iya. Tapi kemarin saya sudah mulai olahraga lagi Pak Fik. Nah, selain kita jaga pola makan ya, pola makannya juga penting. Ya, makan makanan yang bergizi, sehat. Nah, kita kan juga tubuh membutuhkan vitamin. Selain vitamin dalam bentuk kapsul yang kita minum kan. Nah, kalau pada tahapan kemarin, ya itu saya doping terus dengan vitamin. Ya, tapi sekarang ini ya puji Tuhan masih dengan menjaga pola hidup dan makan saja. Dan sampai dengan hari ini masih sehat. Ya, Pak Daniel juga ini baru pulang dari Bali. Ya, luar biasa kelihatan sehat, fresh. Ya, mungkin begitu Pak Fik. Baik baik. Terima kasih Bu Teresia. Kalau Pak Daniel bagaimana Pak Daniel? Baik, terima kasih Pak Fik. Kalau untuk saya sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Cuma mungkin saya lebih kepada hidup ini kan memang harus balance, harus seimbang. Antara kita bekerja, tapi juga kita harus ada waktu untuk rehat, ada waktu untuk istirahat. Jadi selain itu juga kita harus disuplai untuk makan dan minum ini secukupnya. Kalau saya lebih banyak konsumsi air putih karena kalau kita tidak konsumsi air putih, kita bekerja ini kan kadang lebih banyak duduk. Kalau duduk berarti akan mempengaruhi. Kalau kurang minum air akan berbahaya untuk fisik. Jadi saya mengikuti dari beberapa referensi ya harus perbanyak minum air putih. Kalau untuk suplemen memang saya kurang gitu ini, saya kurang konsumsi untuk obat-obat kimia. Tapi kalau untuk air, terus untuk jus saya selalu konsumsi. Untuk gitu ya untuk jaga keseimbangan tubuh. Mungkin begitu Pak Fik. Iya, iya luar biasa ya. Jadi ternyata di balik padatnya kegiatan tadi Ibu Teresia sampaikan, Pak Daniel juga baru pulang dari Bali. Itu intinya menjaga kesehatan fisik itu penting. Tadi ya ada yang dilakukan seperti olahraga, makan, kemudian konsumsi air putih itu tetap menjaga agar tetap fit sehingga tugas pelayanan kepemiluan melayani masyarakat tetap berjalan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan menyangkut topik yang tadi kita sudah sampaikan. Ini sedikit serius-serius, tapi ya mari kita bawakan yang santai saja. Baik, Bu Teresia dan Pak Daniel, jika melihat dari perjalanan pemilu 2024 yang lalu ini, mungkin bisa kasih sedikit gambaran bagaimana nilai kualitas demokrasi di Papua Selatan saat ini. Mungkin apa capaian terbesar yang patut kita syukuri bersama-sama? Iya, Pak Fik. Yang pertama itu kita mensyukuri dulu ya. Ya. Mengapa demikian? Sebagai provinsi yang baru, ya, Provinsi Papua Selatan, daerah otonomi baru DOB. Ya, kemarin ya puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan baik itu pemilu maupun pemilihan khusus untuk provinsi ya, gubernur dengan wakil gubernur yang merupakan the first. Ya, pertama kali kita laksanakan sebagai provinsi yang baru, itu luar biasa. Artinya semua proses kerja-kerja tahapan itu berjalan baik. Ya memang ada dinamika-dinamika yang terjadi di bawah, tapi dapat kita minimalisir, dapat kita selesaikan ya dengan baik. Artinya bahwa melihat dari kerja-kerja pemilu kemarin ya, baik itu pemilu maupun pilkada ya, ini banyak yang memberikan apresiasi buat kita Papua Selatan. Ya, artinya bahwa itu sebagai parameter juga bahwa perjalanan kerja-kerja kita tahapan kemarin itu berhasil gitu. Artinya tahapan bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal, ya kan? Tidak ada yang tertunda. Logistik sampai ke TPS, ya. Proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara juga berjalan di TPS baik, ya. Nah, indikator-indikator ini ya menunjukkan bahwa kita itu berhasil gitu, Pak Fik ya. Ya,
secara keseluruhan bukan Papua Selatan saja, ya banyak juga penyelenggara-penyelenggara internasional ya Pak Daniel yang menyampaikan apresiasi buat Indonesia. Karena begini Pak Fik, kita ini termasuk salah satu negara yang istilahnya apa ya, punya sistem pemilu yang complicated ya. Kalau mau dibilang itu untuk pemilihan serentak itu hanya ada di Indonesia, nggak ada di negara lain. Ya, istilahnya tuh Iya, iya. kita apa ya, the most complicated election in the world lah. Iya. Tapi banyak juga pakar-pakar internasional yang datang juga melakukan studi banding di Indonesia. Mereka juga memberikan apresiasi ya untuk Indonesia. Artinya kan branding nation kita juga berhasil gitu, apalagi Papua Selatan seperti itu. Nah itu yang patut kita syukuri itu satu ya, sebagai provinsi baru semua proses kemarin itu bisa berjalan tanpa ada kendala atau masalah yang berarti begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Dari Pak Daniel? Baik, mungkin saya menambahkan sedikit dari Ibu Ketua tadi bahwa yang pertama kita bersyukur bahwa pemilihan umum kemarin kan, pilkada, pemilihan kepala daerah kemarin itu semua berjalan baik, aman, terutama untuk pemilu tidak ada sampai menimbulkan korban jiwa ya. Dalam hal ini mungkin orang selalu berpikir bahwa Papua ini pasti harus menelan korban dan lain-lain. Kita bersyukur bahwa di Papua Selatan semua berjalan baik, walaupun memang ada sedikit riak-riuk, tapi kita lebih bersyukur lagi bahwa untuk partisipasi pemilihnya cukup tinggi juga kita di Indonesia, terutama di Papua Selatan, sehingga itu menunjukkan tren positif buat kita. Apalagi kita di data, lebih khusus saya di data itu kita juga menggunakan sistem informasi ya, maupun nanti perhitungan secara sirekap maupun sistem informasi di Sidali itu bisa terupdate ya, datanya terupdate di periode ini. Artinya di pemilu di 2024 ini kita menggunakan itu juga serentak Indonesia, dan kita berhasil di Papua Selatan juga cukup berhasil untuk pemutahiran data pemilih, dan saat ini kami lagi berjalan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilu tahun 2029, lagi masuk dalam tahapan selanjutnya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menggambarkan sedikit tentang bagaimana ulasan pencapaian pemilu di Papua Selatan ini, dan bahwa ini menunjukkan keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tapi juga meningkatnya partisipasi, kedewasaan politik warga, dan juga tadi Ibu Ketua sempat singgung tentang adanya pengakuan internasional ya dari atas suksesi pelaksanaan pemilu di 2024 ini. Baik, untuk Ibu Teresia, kita tahu bahwa terjadi PSU ya, pemungutan suara ulang sempat menjadi sorotan yang terjadi di Bovendigul. Tapi dari PSU itu apa pelajaran yang paling berharga yang dari proses PSU tersebut? Menurut Ibu, apakah ini menjadi cermin evaluasi penting untuk perbaikan ke depannya? Iya, kalau berbicara Bovendigul, ya Bovendigul ini punya histori ya. Iya, Pak benar. Fik, ya. Untuk PSU pemungutan suara ulang, bahkan bukan 2024 kemarin ya, pilkada kemarin, sebelumnya juga punya histori, benar, juga PSU. Nah, itu saya masih di KPU Kabupaten ya. Iya, benar. Ternyata setelah saya di provinsi, saya menghadapi situasi yang sama lagi. Nah, di provinsi ini kan kita mengurusi 4 kabupaten ya. Iya, benar. Nah, ternyata saya menghadapi situasi yang sama lagi, Bovendigul masih kembali PSU lagi. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan kami, ada apa? Kenapa sampai bisa PSU? Dan memang PSU Bovendigul itu benar-benar menguras ya energi kita ya, padanya. Dan itu hampir satu bulan lebih ya. Saya fokus di Bovendigul. Memang tidak tinggal di sana, tapi bolak-balik ke Bovendigul. Ya, pasti tahulah dengan kondisi ya memang menggunakan jalan darat ya. Pada saat itu curah hujan lagi tinggi, ya jalanan rusak, bahkan mobil saya itu berapa kali harus ditarik menggunakan truk, ya. Bahkan ada teman-teman yang terpaksa harus bermalam karena tidak bisa keluar, ya. Nah, inilah kondisi Bovendigul. Tentunya tadi saya sampaikan di awal bahwa selain program prioritas nasional KPU, program kita, kerja-kerja kita, satu, KPU kan juga melakukan evaluasi ya.
pasca post-election period, Periodnya. pasca tahapan pemilihan. Evaluasi ini kan terus kita lakukan. Kenapa sampai dengan PSU itu terjadi lagi? Ya walaupun kemarin sampai di MK, ya puji Tuhan alhamdulillah MK memenangkan ya atau menolak. Tetapi ya mungkin dari sisi kerja-kerja ya kerja-kerja tahapan, bukan persoalan kerja-kerja tahapan saja, tapi bagaimana penyelenggara itu sendiri ya. Benar. Karena tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan itu demokrasi suatu negara itu ya parameternya tadi, ya kan? Bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, regulasi, sesuai dengan jadwal. Tapi satu yang paling penting adalah terkait dengan integritas. Ya kan? Kalau istilah Inggrisnya apa Pak Fik ya? Election with integrity ya. Ya itu juga penting. Ya karena dia berpengaruh nanti dalam kerja-kerja tahapan. Iya kan? Ya, bagaimana tahapan itu nanti dilaksanakan sesuai dengan jadwal, secara teknisnya itu seperti apa. Kemudian kerja-kerja kita ini kan kerja-kerja undang-undang sebenarnya, Pak Fik. Iya, benar. Iya kan? Saya kutip quotes-nya Prof. Jimli ya, bahwa negara itu menjamin demokrasi, dan negara demokrasi itu harus berlandaskan hukum. Kerja-kerja kita ini kerja-kerja undang-undang, Pak Fik. Kerja-kerja regulasi. Iya kan? Dan kalau kita keluar dari rel aturan, ada konsekuensi yang akan kita terima. Ya bisa jadi tahapan kacau, ya tidak sesuai dengan aturan regulasi. Iya benar. Iya kan? Nah, jadi sebagai penyelenggara, ya, saya selalu mengingatkan dan dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa kita harus kerja itu satu berkepastian hukum. Dan yang lebihnya adalah juga menjaga etik kita. Benar. Itu terkait dengan regulasi peraturan di KPP ya nomor 2 kalau saya tidak salah tahun 2017. Nah itu dasar kita, landasan kita. Baik. Iya, Ibu, pandangan yang sangat menarik sekali ya. Kita bisa melihat bahwa PSU bukan sekedar pengulangan proses pemungutan suara belaka, tapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperkuat kualitas penyelenggara pemilu agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Tadi sebagaimana Ibu juga sudah kutip bahwa kita nih ikut mematuhi dan melaksanakan undang-undang ya, dan menjaga integritas tentunya. Baik, Bu Teresia dan Pak Daniel. Nah, ini sedikit juga pertanyaan yang sedikit kita memorabilia ke belakang bahwa atas suksesi pelaksanaan pemilu Pilkada 2024, mungkin ada momen-momen krusial atau momen-momen yang membekas ataupun kejadian yang unik yang tadi dialami. Sedikit tadi Ibu sudah singgung, Ibu punya perjalanan darat itu mobil sampai ditarik ke Bovendigul, atau mungkin ada kejadian yang spesial gitu yang terkenang selalu gitu. Mungkin bisa diceritakan dari Ibu Teresia. Iya, banyak Pak Fik. Banyak ya. Salah satu kah, salah dua ya, mungkin. Ya, banyak. Salah satunya yang tadi saya sudah sampaikan, Pak. Nah, terkait dengan PSU Boven kemarin dengan kondisi yang akses jalan yang seperti becek itu ya, becek. Kita tahu jalan. Iya. Jadi kemarin itu kan KPU RI kan ada membuat buku ya. Nah, salah satunya itu mereka menghubungi kita kemarin ya, KPU Provinsi Papua Selatan terkait pengalaman kita dalam kerja-kerja kita kemarin, terutama dalam pendistribusian logistik. Nah, saya cerita tentang Bovendigul. Ya, selain PSU tadi, pada saat itu kan memang kondisi curah hujan tinggi ya. Jadi benar. jalan itu kan memang benar-benar rusak, bahkan di kali apa tuh ya Pak dan Mandom ya, Mandom. Nah itu kan tergenang. Ya benar. Ya, jalan sampai hilang itu ya. Jalannya hilang, Pak Fik. Jadi kami terpaksa harus tunggu sebentar, tunggu debit air turun baru kami bisa lewat. Ya. Nah, ya ini salah satu kondisi ya kemarin kita ketika urus PSU di Bovendigul. Nah, ada cerita yang lain juga, yaitu di Asmat.
Heeh. Ya, saya cerita nih Asmat. Di Asmat juga pada saat pemilu, ini cerita tentang pemilu ya, Iya, iya. legislatif ya. Ah, itu pasca pemungutan suara, itu ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU ulang di beberapa TPS di Berapa sih? Asmat, Oh, ya, oke. beberapa distrik. Itu Heeh. saya lupa ada sekitar 5 atau 6 TPS di beberapa distrik di Asmat. Jadi ceritanya hari itu saya bersama tim, kami turun ke Asmat, juga bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi, dalam hal ini Pak Ketua. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita rapat dulu ya di kantor Bawaslu Kabupaten Asmat. Ya, kita mapping dulu nih, TPS-TPS ini seperti apa. Nah, dihadiri juga oleh komisioner-komisioner. Terus mereka menyampaikan, Bu, komisioner KPU Asmat menyampaikan, Bu, ini di kampung ini, jadi seingat saya yang saya turun itu kampung Weo, kampung Au. Jadi Pak Fik, kampung-kampung di Asmat itu menggunakan huruf hidup. Kebanyakan menggunakan huruf hidup. Salah satunya kampung Weo, kampung Au. Jadi Au itu tulisannya AUO, ya, Weo, WEO. Jadi banyak menggunakan huruf hidup. Tapi itu memang unik ya. Iya, iya. Jadi kita rapat, kita sharing, diskusi, mapping. Disampaikan oleh teman-teman komisioner di Kabupaten Asmat, Bu, di kampung ini tuh seperti ini, masyarakatnya itu keras, ya. Kalau mereka mau bikin seseorang, mereka ini katanya. Iya, benar. Sudah disampaikan. Nah, karena memang saya belum pernah turun sampai di sana ya, Pak. Jadi memang saya butuh informasi gitu. Iya. Karena niat saya harus turun sampai ke TPS untuk menyaksikan PSU. Ya, ini bagian juga dari tugas dan tanggung jawab Pak Fik, ya, selain monitoring supervisi. Nah, pada saat itu saya memutuskan, ya, kita tetap turun, ya, apapun kondisinya. Saya tidak takut dengan segala macam cerita. Yang saya tahu bahwa mereka itu juga adalah saudara kita, dan kita turun, kita datang dengan niat yang baik, dan pasti Tuhan juga akan lancarkan semua proses. Itu keyakinan saya dan kepercayaan saya pada saat itu. Iya, benar. Akhirnya kita memutuskan untuk turun, ya, pagi jam 5 itu kita sudah dengan speed, ya, menuju ke titik-titik tadi. Iya. Pak Ketua Bawaslu Provinsi ternyata pagi itu, subuh itu nggak bisa ikut karena tiba-tiba sakit dan harus di rumah sakit. Ya, benar. Jadi saya sendiri dengan komisioner Asmat waktu itu Pak Bram, ya, disertai Ibu Sekretaris, dan saya dikawal oleh Kapolres Asmat pada saat itu. Turunlah kita menggunakan speed. Ya, lumayan, bisa sekitar 2-3 jam sampai di kampung-kampung lama juga tersebut. itu. Ya, jam 5 subuh kami jalan, Pak Fik. Waduh. Nah, sampai di kampung Weo, kalau saya nggak salah ya, Weo ya, datang ke sana, itu TPS-nya nggak ada. Ya, TPS-nya nggak ada, masyarakatnya juga nggak ada. Carilah saya kepala kampungnya siapa. Datanglah kepala kampung. Ya, Pak Kepala Kampung, masyarakatnya mana? Ada, Bu, di rumah-rumah. Tolong dipanggil, ya. Kita lakukan pemungutan sekarang, coblos di TPS. Akhirnya apa? Balai kampung itu kita buat dak-dakan itu, Pak Fik. Kita pakai terpal, kita pakai baliho yang sudah nggak dipakai lagi. Kita tutup itu. Nah, itu pada saat itu memang juga ada pandis. Jadi kita koordinasi dengan pandis, kita tutup itu. Kemudian Pak Kepala Kampung ini menggerakkan masyarakatnya. Nah, di sana kan rumahnya kan papan ya. Benar. Papan, jalannya juga papan, Pak Fik. Iya. Jadi masyarakat datang antri menuju ke balai kampung itu. Panjang, Pak Fik. Mereka antri. Jadi selama ini proses itu tidak dilakukan, Pak Fik. Ya, proses itu tidak dilakukan. Mereka mulai alasan dengan berbagai macam argumen. Nah, Bu, ini masyarakat hampir sebagian besar tidak tahu baca tulis. Nanti pada saat mau coblos di TPS gimana? Gitu. Oh, bisa didampingi. Itu dalam regulasi ya, ada dalam PKPU ada. Benar kan ya, Pak Fik? Iya, Ya? benar. Didampingi, kita bisa menunjuk baik itu keluarga kita sendiri atau pandis, iya kan? Tapi bukan berarti keluarga atau pandis yang coblos, ya, dia yang tunjukkan bahwa saya memilih ini, ya, dibantu seperti itu. Saya bilang ada regulasinya, jadi nggak ada lagi alasan bilang tidak tahu baca tulis. Nah, akhirnya proses hari itu berjalan lancar, Pak Fik. Semua antri satu persatu masuk ke dalam bilik untuk coblos. Nah, prosesnya masih berjalan.
sudah aman lah, ada Hmm. Pandis dan segala macam. Kami tinggalin lagi, lanjut lagi ke Kampung Weo. Hmm. Terakhir itu ke Kampung Kapi dengan proses yang sama. Iya, luar biasa. Nah, itu cerita tentang Salah satu. Asmat. Dan ada satu cerita lagi yang memang itu luar biasa, Pak Fik. Dan itu bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi apa ya, Pak Fik ya, kalau mau dibilang, ya saya jadi belajar banyak gitu. Di distrik Akad. Itu juga pada saat itu PSU di TPS. Ini masih di Masih di Asmat. Masih di Asmat. Jadi ini cerita tentang Asmat. Pak Asmat, Fik. ya. Asmat ini kan 25 distrik ya. Iya, Kalau Merauke 22 banyak. distrik ya. 22 lebih banyak Iya, ya. lebih banyak Pak Fik. Kayaknya di Papua Selatan Asmat Asmat paling paling banyak, banyak. 25 distrik. Iya. Jadi turunlah kami ke distrik Akad. Ya. Sampai di distrik Akad, masih di dermaga Pak Fik, kami sudah dibuat adat. Iya, kami sudah dibuat adat. Muka kami ini digosok dengan kapur yang dibasahi dengan air kan putih. Terus mereka mulai menyampaikan dengan bahasa mereka. Nah, kebetulan ada ketua PPD di sana, ketua PPD Akad, beliau yang translate. Jadi menyampaikan, Ibu Ketua, ini masyarakat minta untuk mereka dapat menggunakan adat istiadat kebiasaan mereka, yaitu omen. Iya, omen namanya. Pak Fik, dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin kan kita bilang tidak bisa. Iya. Iya kan? Ya, saya sampaikan ke ketua PPD-nya. Ya, kita ke kantor distrik. Kita kumpul di sana untuk kita sharing dan diskusi, kita cari solusi untuk persoalan ini. Kalau Pak Fik dalam posisi saya menghadapi kondisi seperti itu, masyarakat minta PSU menggunakan adat istiadat kebiasaan mereka, omen, yang sistemnya sama dengan sistem noken. Iya kan Pak Fik ya? Teknisnya, mekanismenya sama ya. Betul. Iya. Sistem omen. Benar. Jadi ternyata itu di wilayah Papua ini adat istiadat kebiasaan itu bukan noken aja, ya. Cuma mungkin namanya Ada yang juga. berbeda di berbagai wilayah. Benar. Misalnya di Asmat, ya saya juga baru tahu ada adat istiadat itu namanya omen. Kalau di Merauke, itu pengalaman saya waktu di kabupaten di distrik Tabunji ya, itu ada istilah satu perahu ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya di seluruh Papua ini adat istiadat atau kebiasaan itu ada, cuma masing-masing wilayah beda namanya. Dalam konteks budaya Nah, masing-masing ya. Dan ini saya temuin di Asmat, ya, di distrik Akad. Baik. Akhirnya kita kumpul di situ, masyarakat menyampaikan. Dan solusi kita gimana, Pak Fik? Kita mau tolak, selesailah sudah kita di situ, ya kan? Tapi kalau kita akomodir, sesuai nggak dengan proses demokrasi? Iya, benar. Ya. Akhirnya kita ambil kebijakan pada saat itu bahwa silakan Bapak Ibu mereka menggunakan sistem omen, ya. Tapi kalau bisa sebelum hari H, H-1 atau H-2, silakan buat kesepakatan di JEU. Rumah adatnya JEU. Ya, rumah bujangnya, rumah mereka. Silakan buat kesepakatan di JEU. Tetapi ingat, pada hari H kalian tetap masuk satu persatu untuk coblos di dalam TPS. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ketika hari H, mekanisme itu, proses itu mereka lakukan seperti itu. Satu persatu coblos di dalam TPS. Artinya hasilnya mungkin omen, hasilnya mungkin seperti noken. Tapi kan prosesnya demokrasi. Tetap demokrasi sesuai. One vote. One man, one vote. Benar. Nah, jadi ini kondisi yang saya temukan di lapangan seperti itu. Oh, jadi selama ini mungkin karena akses yang jauh ya, distrik yang jauh, akses yang susah, sulit, benar. Ya, bisa saja kondisinya pada saat area mereka tidak lakukan pemungutan, ya dengan sistem tadi, mekanisme tadi, kesepakatan tadi, iya kan? Mereka menunjuk orang ketua adat atau orang yang mereka percaya untuk coblos. Dan kebanyakan PSU di sana itu kan karena itu. Benar. Jadi ini cerita yang akhirnya cukup unik juga. Cukup unik, ya, dan menjadi evaluasi dan pembelajaran juga. Benar. Seperti itu. Luar biasa, Ibu Teresia. Sekarang kita dengarkan dari Pak Daniel. Bagaimana Pak Daniel? Ada pengalaman unik atau yang berkesan selama pelaksanaan pemilu Pilkada 2024? Baik, terima kasih. Kalau untuk
pemilu dan pilkada kemarin, kalau untuk data sendiri, kita bersyukur bahwa data semua jalan baik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang maupun dalam PKPU. Tapi yang paling berkesan dalam kegiatan kemarin mungkin ada satu temuan baru, maksudnya bukan apa istilah hukumnya apa ini. Yang jelas bahwa ada satu kejadian baru yang tadi PSU yang kita jelaskan itu. Anomali mungkin ya. Ya, semacam apa ini menjadi jurisprudensi. Ini baru pertama kali terjadi salah satu pasangan calon digugurkan. Oh Gitu. iya benar. Karena kalau mekanisme yang dilakukan oleh KPU, kami mengacu kepada aturan semua berlaku berjalan dengan baik. Ya, hanya saja saat itu memang ada gugatan yang mungkin baru ya, ini penemuan hukum baru. Ya, itu dibatalkan oleh MK sendiri sehingga harus ada PSU. Kalau mekanisme yang diatur semua berjalan sesuai dengan aturan. Nah, itu yang menjadikan suatu rujukan baru bagi kami yang bukan bagi kami saja, bagi seluruh teman-teman KPU sini juga menjadi rujukan baru bahwa persoalan yang digugurkan itu juga berkaitan dengan aspek hukum juga, aspek hukum yang tadi antara hukum pidana sipil dan pidana militer. Ini memang suatu hukum yang baru. Konteksnya berarti Bovendigul ya? Iya, konteksnya Kabupaten Bovendigul, PSU di Kabupaten Bovendigul. Ini menjadi suatu hal yang baru sehingga ini jadi apa? Jadi acuan atau jadi jurisprudensi nantinya ke depan. Jadi kita melihat. Nah, mungkin gitu yang kami temukan untuk baru. Kalau untuk data semua jalan sesuai aturan. Semua clear ya. Semua clear. Ya, Pak Daniel dan Bu Teresia ada pengalaman yang luar biasa. Setiap pemilu memang menyimpan cerita dan dinamika tersendiri. Ya, jadi dari pengalaman tersebut kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya soal aturan saja dan prosedur, tapi juga tentang dedikasi, kerja keras, semangat dan melayani masyarakat. Tapi intinya tetap tunduk pada aturan perundang-undangan kepemiluan tentunya. Pak Daniel, dari sisi data dan informasi, mungkin apa tantangan terbesar dalam mengelola data di Papua Selatan? Bagaimana KPU Provinsi Papua Selatan selama pasca pemilu pilkada 2024 menuju pilkada-pilkada atau pemilu selanjutnya seperti apa? Ya, yang baik. Terima kasih Pak Fik. Kalau terkait dengan data, kita kalau untuk akses jaringan ya bisa dijangkau, tapi untuk akses transportasi, transportasinya agak sedikit susah karena kita harus melewati ada beberapa titik yang harus melewati dengan 3 cara. Yang orang bilang jalan, harus merayap lagi, harus menyeberang sungai lagi. Nah, itu seperti di Bovendigul. Ya, ini agak sedikit susah. Begitu juga di Merauke, itu di wilayah kepulauan itu agak susah juga karena biaya transportasinya ada, tapi pada saat pemilu harganya pasti mahal. Di luar daripada SBM yang berlaku. Ini jadi persoalan. Nah, dan juga di beberapa titik di MAPI juga sama, di bawah Asmat juga sama, hampir semua persoalan sama. Itu yang jadi persoalan tersendiri. Kalau untuk aspek data, untuk dalam akses untuk data kita terbuka. Artinya kita membuka ruang dalam cek DPT online itu terbuka, akses pasti ada, selalu dimutairkan. Ya, kita tahu bahwa makanya kita setiap triwulan ini untuk data ada pemutahiran data berkelanjutan, ya PDPB. Pemutahiran data berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten itu nanti pastinya tentu ada yang pemilih yang baru, ya, ada pemilih yang baru, kemudian ada yang sudah pensiun, ya. Itu juga termasuk pemilih yang baru. Kalau yang sudah pensiun yang TNI Polri ya, itu termasuk pemilih baru nantinya. Karena kalau dia belum memilih waktu pada saat dia masih menjabat TNI Polri, pasti nantinya dia masuk sebagai pemilih baru. Dan juga ada juga rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa atau yang SMA yang beralih status, mungkin dia pindah menjadi TNI Polri sehingga statusnya juga pasti dialihkan jadi dinonaktifkan datanya sebagai pemilih. Walaupun mungkin kemarin saat ini 2004 dia pemilih, tapi saat kan 2025-26 dia sudah jadi TNI Polri, namanya pasti tentu akan dihapus sehingga nanti di 2029 nantinya dia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Begitu. Berarti ada proses ya di tengah-tengah yang sedang berjalan pemutahiran data berkelanjutan itu ya. Betul. Setiap triwulan di kabupaten pembaruan itu ya. Ya, setiap triwulan di kabupaten akan lakukan coklit atau coklit terbatas. Kemudian data pemilih berkelanjutan lakukan di kabupaten setiap 3 bulan dan kami diupdate di setiap provinsi, setiap kali provinsi setiap 6 bulan atau setiap semester. Saat ini nanti di tanggal 1 dan tanggal 2 nanti di bulan Juli itu untuk PDPB triwulan kedua melakukan oleh teman-teman kabupaten. Dan nanti tanggal sekitar 5-6 nanti oleh teman-teman di provinsi untuk semester 1. Iya. Tentu saja kami juga di Kabupaten Merauke melakukan itu dan selalu
melakukan update setiap 3 bulan itu, dan tentu saja laporannya pasti masuk ke provinsi kan. Ya, secara hierarki ya, kita Iya, bicara secara KPU ini hierarki. secara hierarki berjenjang dari KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten. Pak Daniel, saya ingin singgung sedikit Ya. tadi yang menyangkut data dan informasi ini kan, bagaimana KPU Papua Selatan dalam memanfaatkan teknologi, karena kita kan sekarang hidup di zaman digital dan tentu saja apalagi menyangkut proses data ya, itu data dan informasi, bagaimana pemanfaatan teknologi ini meningkatkan kualitas layanan yang lebih transparan untuk pemilu kedepannya tentunya. Nah, mungkin ada aplikasi-aplikasi baru kah, atau memakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada, seperti apa? Baik, kalau untuk aplikasi kita KPU ini secara hierarki berjenjang, kita tetap menggunakan aplikasi yang dikeluarkan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI sendiri, berjenjang ke bawah. Artinya kalau di KPU RI menggunakan Sirekap sistemnya untuk rekapitulasi perhitungan suara nanti, ya dari KPU RI kasih kita itu yang kita pakai, kita gunakan. Begitu juga untuk Sidali ya, sistem informasi data pemilih untuk pemilih baru. Itu kita bisa update, dan data ini yang tadi kita sampaikan bahwa setiap triwulan itu akan update. Bukan setiap bulan, setiap detik itu teman-teman di kabupaten pasti akan melakukan. Tapi mereka plenonya kan ada lakukan setiap triwulan atau setiap 3 bulan sekali. Itu mereka melakukan pleno rekapitulasi. Tapi mereka jadi KPU ini dia bekerja, bukan berarti tahapan sudah selesai KPU tidak bekerja. Kalau untuk data dia akan bekerja setiap menit, setiap detik, bahkan hari Minggu pun bekerja. Kalau ada perubahan data tetap mereka kerja. Dan plenonya itu setiap 3 bulan satu kali atau setiap triwulan sekali. Dan hasil-hasilnya kemudian disampaikan juga ya, secara... Nanti hasilnya terbuka, kita buka lewat website, teman-teman bisa mengaksesnya, bisa cek DPT online tuh. Baik. kpu.go.id. Kita punya aplikasi juga banyak ya, Pak Daniel, Pak Fik ya. Baik. Untuk KPU aja ada sekitar 100-an lebih ya aplikasi itu. Pak Daniel, sebagai divisi data dan informasi, bagaimana KPU Provinsi Papua Selatan dalam pemanfaatan teknologi dalam proses data dan informasi ini, memberikan informasi demi meningkatkan kualitas layanan dan transparansi kepemiluan ke depan? Mungkin dari aplikasi-aplikasi kepemiluan, apakah mungkin ada aplikasi yang baru lagi atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Victor. Terkait dengan aplikasi di KPU, kita masih menggunakan aplikasi yang ada saat ini. Ya, aplikasi ini kita gunakan KPU ini secara hierarki berjenjang ya. Kalau KPU menggunakan itu, kami KPU provinsi dan juga KPU kabupaten pasti menggunakan aplikasi itu, dan kami tidak bekerja sama dengan pihak-pihak lain lagi. Dan aplikasi ini langsung dari KPU RI. Untuk sementara aplikasi ini kami gunakan. Seperti kalau misalnya kalau di KPU untuk di data ya, itu kita gunakan misalnya Sidali ya, sistem informasi data pemilih, kemudian Sirekap untuk perhitungan, sistem informasi rekapitulasi. Untuk itu kami masih gunakan pada saat nanti perhitungan surat suara nanti. Ya. Sehingga kalau aplikasi nanti terupdate lagi, itu kita kurang tahu. Itu informasi nanti pasti akan disampaikan oleh KPU RI lagi, dengan akan sampaikan kalau ada update informasi seandainya ada aplikasi baru lagi akan diupdate juga dari KPU RI, dan kami pasti akan menggunakannya. Untuk sementara kita masih menggunakan aplikasi yang ada. Iya, intinya bahwa KPU selalu update ya dengan penggunaan teknologi terkini untuk menunjukkan bahwa KPU ini transparan ya dalam data-data kepemiluan yang ada, sehingga implementasi teknologi terkini itu selalu dipakai ya. Apalagi kita kan saat ini di era digital ini ya. Baik, saya ke Ibu Teresia nih. Ibu Teresia, meskipun pemilu 2029 ini masih beberapa tahun lagi, tapi mungkin sudah ada persiapan apa yang mungkin sudah dipikirkan dan dirancangkan oleh KPU Papua Selatan dari sekarang? Iya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 7 ya, belum revisi ya, Pak Fik ya. Iya, iya. Iya, tapi apa kabarnya nih revisi Undang-Undang Pemilu? Iya, benar. Mungkin juga sebagai informasi ya, Pak Fik, terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, kebetulan beberapa waktu lalu kami KPU Provinsi juga ada diundang ya ke Surabaya dalam kegiatan Rapimnas, di mana hadir juga sebagai pembicara pada saat itu dari Komisi 2 DPR RI ya, Pak Ketua Komisi 2, ya, Pak Rifki sendiri hadir. Beliau menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2026 ini ya, itu Komisi 2 DPR RI ditugaskan untuk
menyusun dua hal, yaitu pertama terkait dengan menyusun naskah rancangan akademik, kemudian yang kedua adalah menyusun rancangan undang-undang itu sendiri. Dan sampai dengan hari ini posisinya, bukan hari ini ya, terakhir 1 bulan lalu, itu Komisi 2 DPR RI sendiri belum membentuk panja atau panitia kerja. Tetapi dalam proses mulai per Januari 2025 itu Komisi 2 telah memanggil sekitar kurang lebih 25 stakeholder yang punya keahlian, kepakaran ya di bidang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, baik itu persorangan maupun kelembagaan. Selain ada kajian-kajian internal juga yang disampaikan oleh partai politik. Ya, memang ada ya bukan keributan ya, artinya Tarik ulur mungkin ya. ya tarik ulur, kemudian beberapa masyarakat orang ya ribut kan soal ini revisi undang-undang seperti apa gitu. Jadi ketika revisi undang-undang itu belum ada, sepertinya kok dunia mau kiamat begitu. Iya kan, padahal kan kita masih punya undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang 7 2017 kan, seperti itu. Tadi pertanyaannya apa ya Pak Fikir? Ya, Saya ngomong itu. persiapan yang sudah dilakukan. Nah, KPU iya, Papua kita ini kan Selatan. sambil menunggu ya, sambil menunggu hasil revisi Undang-Undang Pemilu itu seperti apa. Tapi kalau kita tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7, dalam regulasi itu kan kita dijadwalkan 2029 ya, Iya benar. tahapan itu jalan. Artinya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu tahapan sudah harus jalan. Nah, artinya juga bahwa tahapan itu akan dimulai di bulan Juni 2027. Ya. Nah, saat ini kita sudah memasuki tahun 2026 dan menuju 2027. Ya. Iya, buka mata tutup mata kita sudah akan sampai ke sana. Iya. Nah, waktu yang sedikit Pak Fik, tapi persiapan khususnya KPU Provinsi Papua Selatan itu sendiri seperti apa? Nah, kami juga saat ini sedang melakukan mapping, ya. Selain evaluasi itu sudah pasti pasca post election period tadi, ya kita lakukan evaluasi dan lain sebagainya. Terus kita mapping, Pak Fik. Nah, salah satunya yang seperti disampaikan Pak Daniel terkait dengan aplikasi, ya, aplikasi. Kita perkuat itu literasi. Literasi ini kan bukan hanya literasi baca tulis, literasi numerasi, ya angka, tapi literasi digitalisasi juga, Pak Fik. Iya kan? Literasi digital. Iya, karena kerja-kerja kita ke depan ini kita akan menggunakan aplikasi. Ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa kita KPU saja punya aplikasi hampir ratusan, gitu. Benar. Nah, iya kan, literasi digitalisasi itu penting, ya. Karena kita penyelenggara, kita menggunakan aplikasi, berarti kan kita harus punya kemampuan untuk menggunakan, iya kan, dan lain sebagainya. Ya, tentunya dipergunakan secara bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini salah satu hasil mapping kita. Selain mapping literasi digitalisasi, karena ini berkaitan juga kan dengan salah satu program prioritas nasional kita, yaitu penguatan sistem informasi kepemiluan. Nah, itu satu. Kemudian yang paling penting juga adalah yang berikut adalah literasi aturan PKPU. Ya, literasi aturan PKPU itu juga penting. Artinya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kerja-kerja kita ini kan adalah kerja-kerja undang-undang, kerja-kerja regulasi. Kita kuat dengan aturan, dengan regulasi undang-undang. Nah, saya percaya niscaya proses demokrasi kita di Papua Selatan lebih sehat seperti itu, bukan saja berkualitas, Pak Fik. Iya. Ya, itu mungkin sementara mapping kita di KPU Provinsi. Selain juga nanti tetap ya baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten kita tetap berkolaborasi dengan stakeholder atau pihak-pihak pemangku kepentingan. Seperti itu. Dan kita juga tetap menggandeng semua elemen masyarakat, ya baik itu pemuda, iya kan,
perempuan, bahkan penyandang disabilitas. Nah, begitu kan, Pak Fi? Benar-benar. Ya, Ya, Ibu ini berarti menunjukkan bahwa demokrasi yang kita bangun ini kan tidak dibangun secara instan. ya, Kemudian persiapan pemilu menuju 2029 ini sudah mulai dipikirkan dari sekarang, ya. dan setiap tahapan juga diharapkan nanti dapat berjalan lebih baik, lebih tertata dan lebih responsif dengan perkembangan di zaman yang nanti kita hadapi di masa yang akan datang. Itu kalau menurut Ketua KPU RI ya, Bapak Muhammad Arifuddin ini sempat beliau sampaikan, saya nonton di salah satu podcastnya juga, apa yang KPU lakukan saat ini adalah investasi untuk pelaksanaan pemilu 2029. Jadi sebagaimana yang tadi tahapan yang Ibu bilang sudah mulai akan berjalan di tahun depan gitu. Baik, Bu Teresia dan Pak Daniel, ini pertanyaan untuk berdua ini ya, ini menyangkut ya isu terkini ya yang sedang berjalan di tengah masyarakat kita juga tentunya ya. Jadi bagaimana tanggapan Bu Teresia dan Pak Daniel soal putusan MK 135 ini tahun 2025 tentang pemisahan pelaksanaan pemilu serentak itu, ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Seperti apa? Dari Bu Teresia dulu mungkin. Iya, Pak Fik, putusan MK 135 ya. Iya, Ya, putusan MK ini juga banyak ya. benar, Putusan benar. MK sudah di depan mata, Hmm. ya. Terus pemilu 2029 bagaimana? Iya kan? Ya. Atau apa kabar tadi revisi Undang-Undang Pemilu? Iya, yang tadi Iya sempat kan? disinggung. Putusan MK yang saya ingat kemarin terakhir 128 ya. Nah, sebelumnya ini kan putusan MK 135 ini kan 25, 2025 apa 2024 ya? 2025 tahun. 2025 ya. Iya. Terkait dengan pemisahan jadwal pemilihan ya, nasional dengan lokal kan tentunya ini kan melalui banyak proses ya. Dan juga pasti kita tahu bahwa historinya itu kan kita punya 2 rezim pemilu serentak. Iya kan? Pada tahun 2019 dan juga 2024. Iya kan? Ini sistem pemilunya kan masih sistem pemilu serentak ya. Pemilu serentak. Dari pengalaman-pengalaman yang ada tentunya kan ini juga sebagai masukan ya. Ya, dimana saya berbicara dari sisi penyelenggara. Ya. Mungkin mereka juga melihat bahwa pengalaman atau histori dalam pemilu serentak baik itu 2019 maupun 2024 ya, banyak petugas kita yang meninggal dunia ya, badan ad hoc ya, bukan KPU saja, Bawaslu pun juga demikian. Iya kan? Kemudian terkait dengan anggaran tentunya ya, ketika dilaksanakan serentak otomatis ya untuk penganggaran juga kan pasti besar ya, Pak Fik ya. Kemudian juga terkait dengan logistik ya, walaupun sebenarnya KPU juga kan sudah melakukan upaya-upaya juga ya, dengan pengalaman 2019 di 2024 itu salah satu contoh misalnya terkait dengan proses penghitungan rekapitulasi penghitungan suara ya, itu kan kita menggunakan 2 panel kemarin tidak sempat dilaksanakan ya. Ya, itu kan sempat kita simulasi ya, simulasi beberapa kali di beberapa tempat. Itu kan juga tujuannya adalah untuk meringankan beban kerja petugas-petugas kita ya, terutama KPPS di TPS. Kemudian kita juga sudah melakukan perekrutan untuk pembatasan waktu, pembatasan usia ya untuk badan ad hoc kita. Namun kan oleh MK itu kan tidak diakomodir, malah putusan yang keluar yaitu hanya terkait dengan perpanjangan waktu pada saat penghitungan rekapitulasi di TPS, yaitu diperpanjang 12 jam ya kalau saya tidak salah. Ya, tapi pada prinsipnya kita KPU ini kan hanya pelaksana gitu. Ya. Nah, nanti putusan MK ini ya kita lihat diakomodir tidak di dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu. Tapi yang pastinya bahwa putusan MK ini menjadi baseline bagi Komisi 2 DPR RI untuk diinventarisir persoalan-persoalan ini. Dan saya pikir bukan terkait dengan pemisahan jadwal pemilu saja, ya,
ada beberapa poin penting juga lain yang mereka inventarisir. Nah, karena itu lagi tadi, ya, Komisi 2 DPR RI dalam hal ini adalah lembaga yang diberi kewenangan legislasi gitu. Kalau kita KPU ini kan hanya pelaksana, ya, tapi kita tetap memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Dari Pak Daniel? Baik, kalau dari saya mungkin seperti tadi disampaikan begitu, cuma menyambung sedikit bahwa kita sebagai KPU, sebagai penyelenggara, kita pasti menaati apa yang diperintahkan oleh peraturan maupun undang-undang yang berlaku maupun putusan yang berlaku. Apalagi putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Tapi regulasi ini kan dibuat oleh teman-teman di legislatif, sehingga kita tidak mencoba. Intinya bahwa setiap putusan apa yang dikeluarkan secara hierarki dari KPU RI, kami di provinsi maupun kabupaten wajib melaksanakannya itu. Kalau terjadi pemisahan kekuasaan, pemisahan pemilihan, baik itu pemilihan nasional dan juga daerah sendiri, kita kalau dikeluarkan ya kami tetap akan mengikuti. Sepanjang itu dikeluarkan oleh hierarki, dalam hal ini KPU RI. Nah, kalau memang tidak, ya pasti kita tidak akan melakukan. Karena kami sebagai penyelenggara, ya kita sebagai penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara, ini tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak hanya dibicarakan atau diwacanakan secara tidak tertulis. Kami pasti butuh suatu kepastian yang berupa peraturan minimal PKPU. Nah, itu menjadi landasan kami. Pasti akan ada surat PKPU dan juga ada surat edaran dari KPU RI kalau memang ada terjadi hal-hal yang mungkin tidak diatur dalam peraturan undang-undang, mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Teresia dan Pak Daniel. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu juga menjadi salah satu perkembangan penting dalam sistem kepemiluan Indonesia. Ini pertanyaan berikutnya masih seputar putusan MK ini ya. Tapi saya mau tanya dari Pak Daniel dulu ya, karena ini sebenarnya ditujukannya kepada perempuan ya. Ini menyangkut putusan MK nomor 128 tahun 2026 ini tentang partai politik atau peserta pemilu wajib memenuhi kuota 30% untuk bakal caleg dan sampai dengan penetapan DJT untuk perempuan, dan bagi yang gagal itu akan didiskualifikasi atau digugurkan dari pencalonan. Nah, Pak Daniel sebagai pria menilai ini bagaimana ini? Kalau saya sebagai pria ini, artinya kalau sebagai laki-laki dan juga sebagai penyelenggara, ini wajib kita laksanakan. Memang betul, tapi yang jelas bahwa ini jangan sampai semacam simbolis saja atau secara seremonial saja. Harus ada sistem penggaliran dilakukan oleh partai politik secara berjenjang. Dari parpol di tingkat pusat sampai di daerah harus mempersiapkan yang disiapkan untuk memenuhi kuota 30% ini. Sehingga bukan hanya jadi wacana saja. Ya, kita mau itu betul-betul dipersiapkan oleh partai politik yang mempersiapkan kader-kader perempuan ini. Minta maaf, bukan diskriminasi, tapi memang harus dimasukkan, diwajibkan. Karena ini adalah bagian dari afirmasi juga sebenarnya. Iya. Ya, kalau dalam undang-undang atau MK sudah memutuskan seperti begitu, kemudian partai politik tidak melaksanakannya, ini juga saya pikir ini sama saja kita membuang garam di laut. Jadi wajib harus mempersiapkan itu, berarti harus mempersiapkan pendidikan karakter bagi mereka untuk mereka bisa siap masuk terjun ke dunia politik bagi teman-teman perempuan. Serta perempuan. Ya. Pada prinsipnya kami penyelenggara mengikuti arahan dari KPU RI. Kalau sudah ada surat edaran ataupun ada PKP, kami akan menindaklanjuti. Tapi poin penting yang kita pertegas adalah teman-teman partai politik wajib juga menyiapkan, harus mendidik teman-teman perempuan ini untuk terjun ke dunia politik nantinya. Begitu. Baik, Pak Daniel. Baik, dari Bu Teresia sebagai perempuan seperti apa melihat ini? Iya, Pak Fik. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Daniel. Saya mau sampaikan Pak Fik, Pak Daniel ini sebenarnya sudah memenuhi kuota 30%. Ya, karena anaknya tiga semua perempuan. Ya, lebih. Ya, jadi memang secara tidak langsung sudah memberikan dukungan kepada kami perempuan. Nah, bisa jadi Pak Daniel ini juga adalah tipe pria yang feminis. Pro-feminis. Ya, karena anaknya semua perempuan, kemudian juga mendukung kami perempuan-perempuan. Dan ya jujur Pak Fik, di provinsi Pak Daniel juga salah satu laki-laki yang mendukung kami perempuan di provinsi. Di provinsi ini kan ada saya dengan Ibu Helda. Dan luar biasa beliau. Makanya saya bilang dari sisi kuota 30% beliau sudah lebih. Ya, karena ini berbicara tentang keterwakilan ya, 30%. Jadi saya mau sampaikan begini Pak Fik. Pada saat ini kan KPU sedang melakukan pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Ya, pemutakhiran ini dilakukan terhadap apa saja? Ya, jadi ada 4 poin penting di situ. 1 terkait dengan keanggotaan, 2 terkait dengan kepengurusan, kemudian sekretariatan, ya kantornya valid atau tidak,
Kemudian yang berikut adalah terkait dengan keterwakilan perempuan 30%. Ya, artinya di sini ada dua konteks utama ya yang mau saya sampaikan. Yaitu konteks yang pertama adalah terkait dengan kepengurusan. Konteks yang kedua terkait dengan legislatif. Ya, pencalonan legislatif. Ya, untuk keterwakilan 30% perempuan. Nah, untuk kepengurusan ya itu partai harus memenuhi afirmasi keterwakilan 30% perempuan ya untuk kepengurusan ya, apalagi khusus di pusat. Itu wajib ya, itu wajib. Dan ketika verifikasi dilakukan dan itu tidak memenuhi 30% ya, kita kan kasih TMS. Ya. Itu adalah syarat administrasi yang wajib atau mutlak. Jadi ketika dalam proses verifikasi ini tidak memenuhi 30%, KPU bisa kasih TMS, Pak Fik. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Daniel juga terkait perempuan. Jangan hanya karena sebatas untuk memenuhi syarat administrasi, ya tidak ada kualitasnya, ya. Dan salah satu contoh, artinya proses ini pernah kita lakukan ya, ketika saya di KPU Kabupaten bersama Ibu Ros juga, bahkan kita turun ya langsung on the spot ke partai-partai itu ada beberapa yang kita temukan bahwa ketika dilakukan verifikasi, ditanya, diwawancarai untuk perempuan, keterwakilan perempuan, ada yang menyampaikan, kami tidak tahu Ibu. Iya kan? Kami tidak tahu kalau kami anggota di sini. Kami hanya diminta KTP ini, itu, dan lain sebagainya, tapi tidak tahu. Nah, bahaya loh Pak Fik. Ini dalam proses verifikasi ini bisa dinyatakan TMS langsung konsekuensinya. Iya kan? Nah, itu konteks yang pertama yaitu terkait dengan kepengurusan. Jadi syaratnya itu wajib. Syarat administrasinya itu wajib dan mutlak. Kemudian yang berikut terkait dengan legislatif, pencalonan legislatif. Itu memang juga diatur di dalam regulasi bahwa keterwakilan perempuan 30% di dapil yang bersangkutan, di dapil masing-masing. Tetapi faktanya, kita lihat kemarin pengalaman pemilu pilkada pemilu 2024, iya kan? Itu ada beberapa partai yang tidak mencapai 30% di dapil masing-masing. Tetapi kan masuk dalam DCT. Nah, sanksinya mana? Tetap masuk kan? Nah, jadi sanksinya ini, pengenaan sanksinya ini berbeda sesuai dengan tahapan tadi. Verifikasi, administrasi, partai politik, itu administrasi wajib mutlak. Iya kan? Tetapi pada saat pencalonan kan tidak. Ya, faktanya ada partai yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan di dapil masing-masing gitu. Nah, jadi dengan adanya putusan MK 128 ini sebenarnya kan ini adalah langkah apresiasi yang luar biasa. Ya. Kabar gembira juga ya. Iya, jaminan proteksi tadi untuk keterwakilan perempuan. Iya kan? Karena kan mutlak. Kalau tidak memenuhi kan diskualifikasikan atau tidak ikut kontestasi. Nah, apa saya salah Pak Fik? Benar ya? Benar. Ya. Jadi memang putusan MK 128 ini ya jaminan konstitusional bagi keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan legislatif, baik itu di DPR maupun DPRD. Nah, begitu. Baik ya, terima kasih Bu Teresia dan Pak Daniel. Ya tadi kalau saya menilai dari sisi penyelenggara ya, saya lihat juga di komposisi penyelenggara di 4 kabupaten dan 1 di provinsi ini menyangkut 25 anggota KPU ya, 3 provinsi dan kabupaten itu sudah memenuhi kuota 30% juga ya. Karena saya hitung itu mungkin ada 8 yang perempuan. Bahkan dalam pelaksanaan pemilu pilkada kan berapa KPU kabupaten dipimpin oleh perempuan ya. Ya, Dan benar. Ibu juga sebagai ketua di KPU provinsi juga sudah representasi perempuan lah di situ. Jadi memang luar biasa kehadiran perempuan ini dengan kuota wajib 30% ini bukan hanya soal memenuhi angka kuota saja, tapi juga menghadirkan perspektif, pengalaman tadi Pak Daniel singgung kepemimpinan perempuan dalam proses menjadi pemimpin atau mengambil keputusan publik tentunya dalam legislatif dan eksekutif di masa yang akan datang. Baik, Pak Daniel dan Bu Teresia, ini apa harapan Bapak dan Ibu ini menyangkut generasi muda Papua Selatan di pemilu 2029 ini? Akan menjadi kelompok pemilih, karena kita tahu
generasi muda, terutama Gen Z dan Gen Alpha ini akan menjadi pemilih terbesar nanti di pemilu 2029. Nah, ya kita tahu eh, Gen Alpha itu kan yang lahir 2010 sampai 2024 ini. Berarti ya yang kelahiran 2010, 2011, 2012 itu sudah masuk dalam pemilih nanti di 2029 ini. Jadi mungkin seperti apa? Mungkin ada harapannya seperti apa dari Pak Daniel dan Ibu Teresia? Siapa dulu? Pak Daniel dulu. Dari Pak Daniel dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Fik. Ini memang pertanyaan bagus sekali ya. Kalau Gen A ya, Gen A itu nanti sekarang Gen Alpha ya. Gen Alpha ya, Gen A itu 2010. Kalau 2029 berarti sudah 19 Iya tahun. benar itu. Berarti dia sudah jadi pemilih pemula, bisa menyalurkan Gen hak. Alpha, Bahkan di ya. 2012 juga bisa. Iya 2010, 2011, 2012. Iya, yang lain 2012 juga bisa jadi. Nah, Kalau saya memang itu generasi yang ini generasi yang paham akan teknologi. Dia sudah terupdate. Mereka pasti paham tentang teknologi, bisa ini. Mungkin yang saya mau sampaikan bahwa generasi Alpha ini itu dia harus betul-betul memberikan pemahaman kepada generasi yang tidak tahu ini tentang teknologi ini ya. Yaitu generasi siapa? Yang kelahiran apa? Baby boomer ya. Baby boomer Millennial itu juga, ya, generasi milenial juga millennial. yang tidak paham terkait dengan teknologi harus disampaikan. Karena kita tidak tahu bahwa nanti pemilu ke depan ini pasti dia akan terupdate ya. Kita ini wacana kemarin kami baru kegiatan kemarin di Bali itu salah satu tema yang mungkin lagi diusung. Ini masih dalam wacana ya, tapi dalam podcast ini saya sampaikan bahwa nanti ke depan nanti kita tidak kemungkinan akan menggunakan e-voting ya. E-voting, penggunaan e-voting. Ini wacana e-voting ya. Tapi ini belum. Ini lagi dibahas. Apakah dalam undang-undang akan dimasukkan? Itu akan dimasukkan. Dan kalau menggunakan e-voting berarti orang harus paham tentang teknologi. Benar. Sehingga harapan saya bahwa generasi Alpha ini, terutama generasi Alpha ini, nanti dia harus menjadi corong informasi ya. Jangan menyebarkan berita-berita hoax atau tidak berbagi informasi yang positif tapi yang negatif itu tidak boleh. Itu dihindari. Karena generasi ini adalah generasi emas, generasi penentu nanti ke depan. Ya, jadi harapannya saat ini mungkin generasi yang Alpha ini, yang kelahiran ini, dia harus ikuti perkembangan yang ada saat ini. Yang buruk dia tinggalkan, tapi yang baik dia tolong lanjutkan dan pertahankan. Kalau bisa lanjutkan yang baik. Sehingga nanti ke depan nanti pemilih bisa memilih orang-orang yang terbaik duduk sebagai perwakilannya di DPR maupun orang-orang yang terbaik sebagai jadi orang tua atau kepala daerah nantinya di daerah maupun di pusat seperti begitu. Sehingga harapannya mereka betul-betul saat ini mereka boleh melihat semua calon-calon yang ada yang bisa sesuai dengan harapan mereka ketika nanti proses pemilihan mereka bisa menyalurkan hak pilih dengan pasti dan benar. Dan juga mereka harus tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax atau info yang tidak pasti, berbagi informasi yang tidak pasti. Ya, harus informasi yang valid baru mereka sebarkan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dari Ibu Teres. Iya, baik Pak Fik. Kalau bicara soal generasi ini, saya juga bingung saya masuk generasi mana. Saya pikir saya ini masuk generasi milenial. Ternyata tidak, saya generasi X. Ya, karena generasi milenial kalau tidak salah itu dari 81 ya ke bawah. Saya ini 79. Sebenarnya saya masa transisi sih. Sebenarnya bisa generasi X, bisa generasi milenial. Ya, kalau Pak Daniel ini generasi apa tadi? Alpha ya? Ya, jadi begini Pak Fik. Terkait dengan harapan ke depannya, terutama untuk pemilih pemula, itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwa selain melakukan evaluasi, kita KPU juga melakukan mapping. Ya, mapping tadi sudah saya jelaskan, salah satunya adalah mapping untuk penguatan literasi digitalisasi. Begitupun juga dengan mapping terkait dengan pemilih. Nah, betul yang disampaikan tadi Pak Daniel bahwa pemilih 2029 ke depan ini lebih banyak nanti adalah pemilih Gen Z. Kita jangan lupa Gen Z dan Gen Alpha akan didominasi oleh dua kategori pemilih generasi ini. Ya. Z dengan Alpha, milenial itu juga masuk. Iya, Alpha juga masuk. Bayangkan 3 generasi ini, apalagi Gen Z dengan Gen Alpha yang sudah jelas-jelas melek teknologi. Ya, apalagi ke depan ini tahapan-tahapan kita juga akan menggunakan teknologi, aplikasi. Iya kan? Kita akan menggunakan platform media, ya, digitalisasi.
Ya, bukan hanya untuk kerjanya Pak Daniel, pemutakhiran data saja, pencalonan, bahkan verifikasi partai politik juga kan menggunakan aplikasi. Tadi saya sudah sampaikan Pak Fik bahwa kita KPU saja ada punya sekitar 100 lebih aplikasi gitu. Nah, jadi dia hubungannya dengan literasi digitalisasi, penguatan ke situ, ya selain mendukung tadi program prioritas nasional kita, penguatan sistem informasi kepemiluan yang tadi ke depan akan menggunakan aplikasi, ya kita juga sebagai penyelenggara yang menggunakan aplikasi, ya kita harus kuat juga di digitalisasi, ya kan. Begitupun juga dengan ketiga tipe kategori generasi tadi yang nanti mendominasi pada saat pemilihan 2029 sebagai pemilih. Ya, ada juga sebagai pemilih pemula. Nah, tentunya kan ini juga dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, ya kita kan juga harus masuk ke sana. Ya, karena mereka melek teknologi, ya kita manfaatkan media teknologi untuk sosialisasi. Iya kan? Bayangkan itu maksimalnya akurasinya berapa persen itu Pak Fik? Ya, memang kita akui bahwa keadaan anggaran keuangan kita ya pada saat ini kalau mau dibilang kurang ya, minim ya. Tapi ya karena efisiensi dan lain sebagainya dan itu fakta dan kita harus akui itu. Nah, tetapi bagaimana dengan anggaran yang sedikit ini dia memberikan dampak yang besar. Iya kan Pak Fik? Istilahnya low case ya. Tapi big impact gitu. Ya itu tadi, pemanfaatan media dengan mapping, oh ternyata pemilih ke depan ini 2029 lebih banyak adalah pemilih yang sudah melek terhadap teknologi. Seperti itu. Dan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, kita masuk. Ya. Dan kita juga sebagai lembaga pelayanan publik harus tetap memberikan informasi, harus tetap juga melakukan sosialisasi. Dan itu juga kan merupakan salah satu tadi. Ya, program prioritas nasional juga sosialisasi tetap dilakukan, pendidikan pemilih dan lain sebagainya. Dan sosialisasi itu harus kita lakukan ibarat, Pak Fik, saya ibaratkan gunung ya. Kalau kita lihat dari satu sisi, kita tidak bisa melihat sisi yang lain gitu. Tapi kalau kita menggunakan helikopter dari atas, kita bisa melihat semua sisi. Jadi sosialisasi pendidikan pemilih itu harus dilakukan secara holistik, menyeluruh, terpadu. Ya, tujuannya tadi apa? Untuk meningkatkan partisipasi pemilih tadi, terutama ketiga kategori. Iya. Jenis Menyasar tiga generasi tadi ya. Ya mungkin seperti itu Pak Fik. Baik, terima kasih buat Bu Teres dan Pak Daniel. Tak terasa kita sudah di ujung podcast kita ini. Sebelum Bu Teresia dan Pak Daniel memberikan closing statement, ya kita bersyukur ya tadi banyak sekali wawasan dan informasi yang telah dibagikan oleh Bu Teresia dan Pak Daniel secara khusus ya kepada kita semua masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke dan Papua Selatan tentunya, dan diharapkan kepada teman pemilih di mana saja berada tetap terus mendukung kanal YouTube KPU Kabupaten Merauke dengan melakukan subscribe, like dan juga komen lah atas setiap podcast yang kami munculkan di kanal YouTube kami. Baik, saya beri kesempatan untuk closing statement dari Bu Teresia dan Pak Daniel. Dari Pak Daniel dulu. Divisi data. Baik, terima kasih Pak Fik. Mungkin kalau closing statement, karena saya memang di bagian data, saya mungkin harus menyampaikan bahwa rekan-rekan sekalian yang sudah mungkin beralih status, baik itu yang dulunya masih sebagai TNI Polri aktif, tolong diupdate ya, diupdate. Kemudian juga bagi para pemilih ya, sahabat pemilih yang sudah pindah domisili, tolong diupdate juga ya. Diupdate itu update elemen datanya juga bisa diupdate di Capil. Dan juga nanti juga kami juga dari KPU akan melakukan pendataan ya secara berjenjang. Teman-teman KPU Kabupaten akan melakukan pemecahan data pemilih berkelanjutan. Oleh sebab itu, setiap elemen data yang berubah di dalam KTP atau identitas hukum ini tolong disampaikan sehingga ketika ke depan nanti kita bisa menyajikan data yang termutakhirkan atau data yang terupdate, data yang terbaru yang bisa nantinya akan digunakan pada proses tahapan pemilu ke depan yang diwacanakan nanti. Kalau tidak ada halangan mungkin 2029 nanti tetap akan dilaksanakan proses pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah kalau tidak ada perubahan. Oleh sebab itu sekali lagi
saya mengimbau kepada semua pihak ya yang sudah elemen datanya berubah, tolong disampaikan ya, tolong diupdate juga di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga kita bisa masukkan sebagai pemilih. Mungkin saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dari Ibu Teresia, dipersilakan. Iya, Pak Fik, kepada seluruh teman pemilih ya yang berada di Kabupaten Merauke ya khususnya, ya kembali lagi saya selalu menekankan Pak Fik dari awal kerja-kerja kita ini bahwa kerja-kerja kita ini adalah kerja-kerja aturan, kerja-kerja regulasi, terutama kita penyelenggara. Ya, kita harus kerja dengan berkepastian hukum dan juga tetap mempedomani kode etik, ya, yaitu dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Nah, yang berikut adalah untuk seluruh teman pemilih yang ada di Kabupaten Merauke yang juga adalah pemuda-pemuda di Papua Selatan umumnya, khususnya di Kabupaten Merauke yang nanti 2029 juga akan ikut berpartisipasi sebagai pemilih, ya, memperkuat literasi demokrasi, ya, maka demokrasi kita akan sehat dan berkualitas. Ya. Mungkin seperti itu. Baik. Dan satu lagi ya. yang saya tidak pernah lupa, ya khususnya untuk kita penyelenggara ya Pak Fik ya. Iya. Dari pertama di KPU Kabupaten Merauke, ya, saya bersama-sama dengan Ibu Ros, ya, dalam kerja-kerja tahapan kami ini punya prinsip. Ya. Prinsipnya apa Pak Fik? Aturan kita pakai, prinsip kita pegang. Dan itu saya bawa sampai dengan hari ini. Makanya kemarin ketika saya menerima award atau penghargaan masuk kategori sebagai Outstanding Leader Woman in Democracy, ya, dengan kategori indikator bahwa saya punya integritas yang baik, ya ini menurut penilaian ya, penilaian pihak lain ya. Karena itu tadi kerja-kerja aturan, kerja-kerja undang-undang, kita pakai prinsip tadi, ya. Prinsip kita pegang, aturan kita pakai. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Teres. Ya, selamat juga buat penghargaan yang Ibu terima ya, Ya. sebagai Women Leader Impact juga ya dalam bidang yang Ibu mendapat kategori tersebut. Ya, siap. Terima kasih Pak Fik. Dan mungkin pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan bahwa penghargaan yang saya terima kemarin, award, sebagai Outstanding Leader Woman in Democracy, yaitu bukan hanya semata-mata penghargaan atas pencapaian saya dalam kerja-kerja saya di dalam demokrasi atau sebagai penyelenggara, tapi saya juga menyampaikan penghargaan itu juga buat seluruh ya masyarakat di Papua Selatan khususnya, ya, karena tadi kita bicara perempuan, kebetulan saya juga concern di perempuan dan saya sendiri juga perempuan, saya juga menyampaikan penghargaan itu juga untuk perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan Serikandi demokrasi di Papua Selatan, ya, yang masih terus berjuang untuk demokrasi, memperjuangkan kesetaraan, ya. Apresiasi itu saya juga berikan buat mereka. Baik, Ibu Teresia dan Pak Daniel, ya, terima kasih atas waktu dan pemikiran, pesan-pesan inspiratif yang sudah dibagikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Teresia dan Pak Daniel dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas demokrasi, memperkuat partisipasi politik, serta mempersiapkan diri menuju pemilu 2029 yang lebih baik lagi. Demikian kami mengakhiri podcast kita kali ini. Salam dari kami, Isakot BK, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Salam demokrasi, KPU melayani.